pagi dan selamat datang di Sekolah Kasih Immanuel School yang berlokasi di Jalan Taman Surya 5, Blok NN5 nomor 45 sampai 48 Pegadungan Kalideres, di mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan roadshow. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan, di samping kiri saya ada Ketua Yayasan Kasih Immanuel School atas nama Bapak Rudi Sago. Selamat semuanya, salam sehat. Di samping Ketua Yayasan ada Kepala Sekolah SMA Kasih Immanuel School atas nama Sir Saruli Tavenau. Oke, langsung saja bagaimana keadaan dan fasilitas Kasih Immanuel School. Let's go, kita akan melihat-lihat di dalam fasilitasnya. Oke, sebelum masuk kita harus mencuci tangan dulu. Oke, sudah. Cut. Ya. Kita akan scan Peduli Lindungi. Oke. Cek suhu. Tiga. Ini ruangan administrasi. Selamat pagi. Tiga. Ya, ini kita masuk ke salah satu ruang doa yang dimiliki oleh Kasih Immanuel, di mana kita akan melaksanakan sebelum kegiatan kita akan berdoa bersama. Oke. Dan di sini juga terdapat kelompok bermain karena di sini ada TK, SMP dan SMA. Jadi di sini semuanya ada. Happy Holy Kids. Oke. Ya, kita masuk ke ruang arena bermain indoor, di mana anak-anak akan melaksanakan aktivitas di sini. Ya, ini tempat bermain anak-anak. Ada tempat perosotan, ada tempat rumah-rumahan. Foto-foto ini, gambar-gambar ini. Ya. Ya, sekarang kita ke bagian musik. Inilah ruang musik dan ini adalah PIC di mana ada ruang musiknya. Silakan silakan. Yuk teman-teman, mari kita lihat di dalamnya. Ya. Tiga. Oke, tadi kita sudah melihat di lantai 1, sekarang kita akan melihat di lantai 2. Check it out. Iya. Baik, jadi Kasih Immanuel School pun memiliki ruang laboratorium di mana di sini ada ruang laboratorium biologi. Silakan kita langsung masuk ke dalam. Selamat pagi, Sir Indra. Gitu. Oke, Pak. Silakan, Pak. Perkenalkan, Sir Indra. Saya kepala laboratorium IPA, yaitu terdiri daripada fisika, kimia, dan biologi. Di sini kita akan memperagakan pertama adalah laboratorium fisika. Mari kita tunjukkan. Nah, di sini ada salah satu partikel fisika yang menunjukkan adanya perpindahan partikel-partikel. Seperti yang kita ketahui dalam fisika itu ada perpindahan proses langsung disertai partikel-partikel. Ujung sendok ini akan terasa panas walaupun tidak bersentuhan langsung dengan sumber panasnya. Nah, proses perpindahan panas dari bagian yang sering kelihatan kecil banget. Ujung sendok ini akan terasa panas walaupun ujung sendok ini tidak bersentuhan langsung dengan sumber panasnya.
Nah, proses perpindahan panas dari bagian yang panas ke ujung yang dingin tanpa perpindahan partikel-partikel sendok disebut juga dengan konduksi. Kemudian, ada juga proses perpindahan panas karena adanya pergerakan atau perpindahan zatnya yang disebut juga dengan konveksi. Di sini kita bisa lihat ada pergerakan molekul-molekul air ketika air yang diberi zat pewarna dipanasi. Massa jenis air pada bagian ini jadi lebih kecil sehingga air bergerak menaik dan tempatnya diisi oleh air lebih dingin yang massa jenisnya lebih besar. Di sini kita bisa lihat seperti ada lintasan-lintasan yang menunjukkan pergerakan molekul-molekul air dalam memindahkan panas. 3. Baik, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana praktikum dari guru fisika, di mana beliau yang bernama Pak Sudarto merupakan salah satu guru fisika yang sangat andal. Yang sekarang kita akan berlanjut kepada praktikum biologi. Jadi di sini adalah ruangan daripada praktikum biologi. Hari ini kita akan melakukan uji coba vitamin C dengan larutan betadin dan kemudian penelitian tentang protozoa. 3. Baik, kami perkenalkan guru biologi kita adalah Sir Nicholas. Silakan. Baik, saya di sini sebagai guru biologi dari Kasih Immanuel School. Nah, kita di sini akan melakukan yang namanya uji praktikum mengenai uji vitamin C dan ingin melihat apakah ada protozoa dari lingkungan air di sekitar lingkungan Kasih Immanuel School. Oke, nah karena saat ini sedang pandemi, ini kan berkaitan sekali nih dengan kekebalan tubuh. Jadi hari ini saya ingin bahas tentang yang namanya vitamin C. Pasti anak-anak udah sering nih dengar vitamin C. Apa sih fungsi dari vitamin C sendiri? Fungsi dari vitamin C yang pasti kalian tahu adalah menjaga daya tahan tubuh. Otomatis hari ini saya akan pengen ngecek dari beberapa produk mana sih kira-kira yang mengandung vitamin C paling baik. Nah, di sini saya menggunakan indikator yang namanya betadin, ya. Karena betadin di sini mengandung yang namanya iodium sebanyak 1% ya. Jadi nanti kita bisa membuat atau mengidentifikasi mana kira-kira yang paling cepat reaksinya atau paling banyak kandungan nutrisi vitamin C-nya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan kita praktikumkan. Oke, jadi di sini bahan-bahannya ada beberapa produk vitamin C, ya. Di sini kita menggunakan indikatornya adalah betadin tadi. Nah, di sini untuk produk dari bahan yang pertama, kita tetesi secara perlahan dan kita mau lihat seberapa cepat tingkat kejernihan dari betadin tadi. Kalau dia menjadi lebih jernih atau minimal satu warna dengan produknya, kita akan stop tetesan itu. Oke, perlahan-lahan lihat warnanya sudah mulai menghilang. Oke, baik. Di sini lihat terjadi perubahan warna dari yang betadin itu pekat menjadi lebih jernih. Ya, tapi di sini kurang lebih dalam pemberiannya itu sekitar 5 sampai 7 mili. Ya, di mana produk pertama ini membutuhkan 7 mili untuk menjernihkan betadin sebanyak 1 mili. Sekarang kita lihat pada produk yang kedua. Oke, bisa kalian lihat kita hanya membutuhkan sekitar 2
20 tetes atau 1 mili aja untuk menjernihkan dari kepekatan betadin tadi. Ya. Sekarang kita lihat kepada produk yang ketiga ya. Sudah banyak kita beri tetesan tapi warna masih hampir seperti warna betadin ya. Oke, warna masih belum berubah. Oke, baiklah. Dari sini dapat kita simpulkan berarti dari ketiga produk yang ada di depan sini, kira-kira mana sih yang vitamin C-nya paling baik atau bahkan itu paling cepat reaksinya dalam menjernihkan pekatan dari betadin tadi? Pastinya anak-anak bisa menyimpulkan tadi ya, yaitu produk yang kedua. Nah, di sini saya tidak menunjukkan jenis dari produknya apa, tapi kita di sini hanya ingin menunjukkan dari ketiga produk tadi bahwasannya bahan yang sangat sederhana yang ada di rumah kalian itu bisa menjadi sebuah indikator dalam uji vitamin C. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya. Di sini ada beberapa contoh dari uji kualitas air, tapi di sini yang ingin saya amati di sini adalah protozoa. Ya, apa itu protozoa? Protozoa adalah sebuah mikroorganisme itu baik uniseluler maupun multiseluler. Nah, nanti protozoa ini protista ini terbagi menjadi protozoa, kemudian ada alga, dan ada yang namanya ascomycota atau myxomycota. Oke? Nah, di sini yang sebenarnya pengen saya amati adalah kira-kira dalam kualitas air itu ada nggak sih protozoa yang kita amati di sini ya? Nah, di sini bisa kita lihat. Mungkin boleh langsung dilihat. Oke, baiklah. Itu adalah praktikum kita hari ini. Kira-kira bagaimana praktikum kita hari ini? Menarik bukan? Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dadah. 3. Baik, kita sudah melihat dari ruang lab. Sekarang kita akan melihat setiap kelas. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu ruang kepala sekolah SMP Kasih Manuel. Ini dia ruangannya. 3. Kepala Sekolah SMP Kasih Immanuel atas nama Sir Donatus 2. Baik, kita sudah melihat ruang kepala sekolah. Sekarang kita akan melihat ruang guru. Di sini ada Bapak Ibu yang sudah ada di dalam ruangan. Ada Sir Hasan, ada Lause Lisa, ada Miss Virgi, ada Sir Rifki, ada Miss Maria,
Hai teman-teman, saya Farhasan, wali kelas 8. Mari, saya akan memperkenalkan ruang kelas 8. Baik, kita sudah melihat ruang kelas 8, sekarang kita akan melihat ruang kelas 9. Ini ruang kelas 9. Oke, kita sudah melihat kelas 8, sekarang kita akan melihat kelas 7. Oke, mari kita lihat. Ini adalah ruangan kelas 7. Oke, kita sudah melihat ruang di lantai 2, sekarang kita akan melihat ruangan di lantai 3. Ayo kita coba naik di lantai 3. Sekarang kita lihat ruang olahraga. Oke, saya guru olahraganya. Ayo kita lihat ruangannya. Oke, di sini ada meja pingpong, tempat untuk kita olahraga pingpong ya. Di sini ada bed, biasa kita pakai untuk main pingpong ya. Oke. Oke, baik, tadi kita sudah melihat ruang kepala sekolah SMP. Sekarang kita akan beralih ke ruang kepala sekolah SMA. Oke, langsung saja kita ke dalam. Jadi ini kepala sekolah SMA atas nama Ser Saruli Tapunao, menjabat sebagai kepala sekolah SMA Kasih Immanuel. Sekarang kita masuk di bagian SMA dan ini adalah wali kelas 10. Halo guys, ayo kita masuk ke ruangan kelas kita. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Maria Baik, wali kelas 10. Ini ruangan kelas 10 IPA. Ini ruangannya guys. Oke. Sekarang kita ke kelas 10 IPS di sebelahnya. Oke, baik, tadi kita sudah melihat di ruang kelas 10 IPA. Sekarang kita akan berlanjut di kelas 10 IPS. Langsung saja ke wali kelasnya. Hai, saya Merkianus Mai. Ayo kita lihat ruang kelas 10 IPS. Ini adalah ruang kelas 10 IPS. Baik, kita sudah melihat ruang kelas 10 IPS. Sekarang kita akan melihat ruang kelas 11 IPA dan IPS. Hai, perkenalkan saya Sir Arif. Saya wali kelas 11 IPA dan IPS. Sekarang kita masuk ke kelas 11 IPA. Ayo. Baik, ini ruangannya. Ruangan kelas 11 IPA. Baik, sekarang kita masuk ke kelas 11 IPS. Ini kelasnya. Sekarang kita akan melihat ruang kelas 12 IPA. 12 IPA dan 12 IPS. Baik, saya ajak keliling. Ini kelas 12 IPA di mana nanti kalian akan mendapatkan guru-guru yang khusus untuk IPA
dan juga guru IPS yang berkualitas, ya, yang akan menentukan Anda, membimbing Anda masuk ke universitas yang selanjutnya. Saya harap kalian inilah titik-titik terakhir kalian berada di sekolah kami ini. Kita sudah melihat semua ruangan, sekarang kita akan melihat ruang OSIS SMA Kasih Manuel. Oke, ini adalah pembina OSIS-nya, namanya Sir Hasan. Ya guys, ini adalah ruang OSIS. Kalian bisa berkreasi di sini ya. Ini adalah ruang OSIS. Oke, di sini ada foto juga. Baik, jadi ini ruangan BP. Langsung saja masuk di dalam. Silakan perkenalkan diri, Miss. Kenalkan, nama saya Virginia Tania, saya salah satu guru BP di sini. Baik, kita sudah selesai melihat setiap ruangan, mulai dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Sekarang kita akan masuk di ruang komputer. Di sini sudah tersedia komputer. Ada sekitar 45 unit. unit semuanya hidup, nyala, servernya semua lengkap. Ya. Oke, kita sudah keliling semua ruangan. Sekarang kita akan melihat visi misi Kasih Immanuel. Visi adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan mengembangkan potensi siswa-siswi serta fokus kepada pembentukan karakter, pembinaan ilmu pengetahuan dan moral agar peserta didik memiliki semangat keilmuan dan kewirausahaan sehingga dapat mandiri, kreatif, memiliki jiwa kepemimpinan serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan mampu bersaing di tingkat global. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pembelajaran yang berkesinambungan dengan mengutamakan potensi siswa-siswi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang kondusif, aktif, proaktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga adalah mengembangkan semangat kerjasama. Yang keempat, menciptakan kemandirian siswa-siswi dengan dilandasi rasa percaya diri. Berikutnya, mengembangkan manajemen sekolah, melaksanakan pengembangan pembiayaan pendidikan yang bertaraf internasional. Berikutnya, melaksanakan pembangunan pendidikan yang bertaraf internasional. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan. Iya. Baik, demikian roadshow kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat anak didik kami, para orang tua, dan para guru, serta semua karyawan yang berada di Kasih Immanuel School. Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya selalu di bawah naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati.